Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 program studi akuntansi kelas 03 Sake 005 yang beranggotakan Nabila Zalni Ilvitaloka, Natasha Agustin, Natasha Nur Alivia Oktaviani, Neni Novita Sari, Novi Wulansari. Di sini kami akan menjelaskan mengenai siklus penggajian. Yuk simak penjelasannya. Pengertian siklus penggajian. Apa yang dimaksud dengan siklus penggajian? Siklus penggajian adalah rangkaian aktivitas bisnis berulang dan pemrosesan data terkait yang berhubungan dengan pengelolaan pegawai di tempat kerja secara efektif. Adapun istilah siklus penggajian dengan nama siklus payroll atau siklus sumber daya manusia. Siklus ini pun berkaitan dengan akuntansi karena berhubungan dengan pengeluaran gaji sebagai beban perusahaan yang harus dicatat dalam sistem akuntansi perusahaan. Data-data yang dibutuhkan dan dihasilkan dalam siklus penggajian. 1. Daftar absensi dan lembur karyawan. 2. Daftar gaji dan lembur karyawan. Ketiga, daftar pajak penghasilan terhutang. 4. Daftar asuransi dibayar di muka. 5. Slip penggajian. 6. Slip pajak penggajian. 7. Slip asuransi. 8. Laporan penggajian. Bagian-bagian yang terkait dalam siklus penggajian. 1. Petugas absensi, yaitu menyerahkan data aktivitas kerja. Kedua, manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia di sini adalah aktivitas bisnis yang berulang dan operasi pemrosesan data yang terkait dengan manajemen yang efektif tenaga kerja. Ketiga, karyawan, yaitu orang yang menerima gaji. Keempat, pemerintah. 5. Asuransi, fungsinya mengupdate tarif dan potongan gaji dan menerima pembayaran tunjangan dan pajak. 6. Bank. Fungsi bank di sini adalah mentransfer gaji ke rekening pegawai atau karyawan, kemudian mengupdate data rekening perusahaan. 7. Pimpinan. Aktivitas siklus penggajian. 1. Perbaharui file induk penggajian. Aktivitas pertama dalam siklus manajemen sumber daya manusia atau penggajian melibatkan pembaruan file induk penggajian untuk mencerminkan file induk penggajian sebagai jenis perubahan penggajian seperti memperkerjakan orang baru, pemberhentian, perubahan tingkat gaji, atau perubahan dalam pengurangan diskresi. Merupakan hal yang penting untuk memperhatikan bahwa semua perubahan penggajian dimaksudkan tepat pada waktunya dan secara tepat ditampilkan dalam periode pembayaran berikutnya. 2. Pembarui tarif dan pemotongan pajak. Aktivitas kedua dalam siklus manajemen sumber daya manusia atau penggajian adalah memperbarui informasi mengenai tarif dan pemotongan pajak lainnya. Perubahan tersebut terjadi ketika bagian penggajian menerima pembaruan mengenai perubahan dalam tarif pajak dan pemotongan gaji lainnya dari berbagai unit pemerintah dan perusahaan asuransi. 3. Validasi data waktu dan kehadiran. Aktivitas ketiga dalam siklus penggajian adalah memvalidasi data waktu dan kehadiran pegawai. Informasi ini datang dalam bentuk bergantung pada status pembayaran. 4. Mempersiapkan penggajian. Aktivitas keempat dalam siklus penggajian adalah mempersiapkan penggajian. Data mengenai jam kerja diberikan dari departemen tempat pegawai bekerja. Informasi tingkat gaji dapat dari file induk penggajian. Orang yang bertanggung jawab membuat cek pembayaran tidak dapat membuat record baru ke file ini. 5. Membayar gaji. Aktivitas kelima adalah pembayaran yang sesungguhnya atas cek gaji ke pegawai. Sebagai besar, pegawai dibayar dengan menggunakan cek atau dengan penyimpanan langsung gaji bersih ke rekening bank mereka pribadi. 6. Hitung kompensasi dan pajak yang dibayar perusahaan. Perusahaan membayar beberapa pajak penghasilan dan kompensasi pegawai secara langsung.
hukum federal, dan negara bagian juga masyarakat perusahaan untuk memberikan kontribusi dalam persentase tertentu ke setiap gaji kotor pegawai. Sehingga ke batas maksimum tahunan untuk dana asuransi, kompensasi pengangguran, federal, dan negara bagian. Perusahaan sering kali memberikan kontribusi atau penanggung keseluruhan pembayaran premi asuransi, kesehatan, cacat, dan jiwa untuk para pegawai. 7. Keluarkan pajak penghasilan dan potongan. Aktivitas terakhir dalam proses penggajian membayar kewajiban pajak dan penghasilan, potongan sukarela lainnya dari setiap pegawai. Organisasi harus secara periodik membuat cek atau menggunakan transfer dana secara elektronik untuk membayar berbagai kewajiban pajak yang terjadi. Tujuan sistem pengelolaan penggajian. 1. Mengotorisasi transaksi penggajian secara tepat dan benar. 2. Mencatat transaksi secara akurat. 3. Transaksi penggajian yang dicatat menunjukkan validasi yang tinggi. 4. Mengikuti aturan pemerintah tentang peraturan pembebanan pajak kepada pegawai secara benar dan jujur. 5. Memenuhi unsur-unsur efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sistem penggajian pegawai. 6. Hanya transaksi penggajian yang valid dan sudah diotorisasi yang masuk ke dalam catatan. 7. Menjaga dari kehilangan aset baik kas maupun data tentang gaji. Membahas tentang siklus penggajian pada flowchart yang sudah kami buat menggunakan Microsoft Visio. Yang pertama itu ada data kehadiran karyawan. Nah, data kehadiran seluruh karyawan yang sudah berupa rekapan per hari pada periode sudah diperiksa ulang tentang kebenarannya dan siap dijadikan data penggajian. Lanjut ke bagian Departemen HRD untuk proses data gaji. Departemen HRD bagian payroll menerima data kehadiran yang sudah valid untuk diproses penggajiannya per orang. Kemudian diproses untuk hitung pajak PPh 21. Departemen HRD bagian pajak PPh 21 menghitung atau mengkoreksi pajak baik yang gajinya ada kenaikan atau ada perubahan status keluarga seperti tambah anak atau ada perubahan dari bujang menjadi kawin dan seperti lainnya. Kemudian lanjut ke Departemen HRD bagian payroll, yaitu untuk buat slip gaji. Departemen HRD bagian payroll setelah menerima revisi perhitungan pajak gaji dari bagian pajak membuat slip gaji dan daftar gaji seluruh karyawan untuk dikoreksi dan dimintakan tanda tangan manajer HRD. Kemudian untuk selanjutnya yaitu buat daftar gaji. Departemen Keuangan menerima daftar gaji dan slip gaji karyawan Departemen HRD untuk dikoreksi secara menyeluruh. Kemudian kita pindah ke bagian Departemen Keuangan, yaitu apabila Departemen Keuangan menemukan ada kesalahan hitung atau salah ketik, harus segera mengembalikannya ke Departemen HRD atau di-cancel untuk sebuah keputusan. Kemudian selanjutnya yaitu menyetujui atau evaluasi. Di sini, apabila Departemen Keuangan evaluasinya tidak menemukan kesalahan pada daftar gaji atau slip gaji tersebut, maka wajib menandatanganinya dan membuat cek tunai atau biliet giro sebesar jumlah gaji seluruh karyawan dan menyerahkannya pada pimpinan perusahaan. Kemudian, lanjut ke bagian bank. Pimpinan perusahaan menerima dan menandatangani daftar gaji seluruh karyawan cek tunai atau biliet giro untuk transfer gaji via bank yang ditunjukkan. Bank yang ditunjukkan menerima daftar gaji dan cek atau biliet transfer ke rekening pribadi masing-masing karyawan pada tanggal yang telah ditentukan oleh perusahaan. Kemudian, karyawan pada tanggal penggajian yang telah ditentukan mengambil gajinya melalui ATM yang telah ditunjuk dengan rekening waktu selama 24 jam per hari. Setelah itu selesai. Fungsi adanya pengelolaan penggajian. Yang pertama, mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas dan transaksi. SIA berfungsi sebagai media atau wadah untuk mengumpulkan dan menyimpan berbagai informasi berupa data berkaitan dengan bisnis perusahaan. Proses tersebut dimulai dari menampung data transaksi sesuai dengan dokumen, kemudian mencatat di dalam jurnal sesuai dengan kategorinya, dan terakhir mengupload pada menu buku besar secara terstruktur.
Fungsi yang kedua, memproses data menjadi intu informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan. SIA berperan sebagai penyedia laporan keuangan yang mana menjadi dasar pertimbangan dalam pengambilan sebuah keputusan. Di dalam data tersebut nantinya berisi laporan transaksi pihak perusahaan dan juga akan dilakukan proses evaluasi oleh tim manajemen. Fungsi yang ketiga, melakukan kontrol secara tepat terhadap aset organisasi. SIA mampu menciptakan sistem pengendalian internal yang memadai dan sesuai dengan prosedur perusahaan, sehingga laporan ekonomi yang dibuat dapat menyesuaikan aturan dan kebijakan yang berlaku untuk terciptanya aktivitas bisnis efektif dan efisien. Indikator sistem pengendalian internal penggajian. Yang pertama ada fungsi kepegawaian. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencari karyawan baru, menyeleksi calon karyawan, memutuskan penempatan karyawan baru, membuat surat keputusan penetapan tarif gaji, kenaikan pangkat dan golongan gaji, mutasi karyawan, dan pemberhentian karyawan. Yang kedua ada fungsi akuntansi. Dalam sistem akuntansi penggajian, fungsi akuntansi bertanggung jawab untuk mencatat kewajiban yang timbul dalam hubungan dengan pembayaran gaji. Selanjutnya, fungsi pembuat daftar gaji dan upah. Fungsi ini bertanggung jawab untuk membuat daftar gaji yang berisi penghasilan bruto yang menjadi hak dan berbagai potongan yang menjadi beban setiap karyawan selama jangka waktu pembayaran gaji. Dokumen yang digunakan pada fungsi ini adalah cek gaji. Lalu selanjutnya ada fungsi pencatatan waktu. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyelenggarakan catatan waktu hadir bagi semua karyawan perusahaan. Sistem pengendalian yang baik tidak boleh dilaksanakan oleh fungsi operasi atau fungsi pembuat daftar gaji. Dokumen pada fungsi ini biasanya terdiri dari kartu absen dan tiket waktu kerja. Sekian yang dapat kami jelaskan mengenai materi siklus penggajian. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.